Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Sa'dia, bisa dipanggil Najil. Saya tutor bahasa Indonesia kejar paket C di PKBM Orkapi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu paragraf, artikel, ide pokok maupun gagasan utama. Materi kali ini tergolong penting ya, karena pada ujian sebelumnya sering keluar tentang ide pokok maupun gagasan utama. Baik, kita masuk ke materi pertama, pengertian paragraf dan ide pokok. Paragraf merupakan gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema. Kalimat itu terdiri dari 1-2 baris, sedangkan paragraf idealnya terdiri dari 3-6 baris. Kita bisa paham tentang inti sebuah bacaan atau artikel dengan menemukan ide pokok atau gagasan utama. Kemudian, apa itu artikel? Artikel merupakan sebuah keterangan faktual tentang suatu masalah dengan tujuan menyampaikan gagasan atau pikiran disertai dengan fakta. Artikel ditulis oleh seseorang yang ahli di bidangnya dengan maksud memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang diperbincangkan. Selanjutnya, apa itu gagasan? Gagasan adalah ide-ide atau hasil pemikiran yang disampaikan penulis. Nama lain ide pokok yaitu gagasan pokok, gagasan utama atau pikiran utama. Jadi, ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu inti pembahasan yang terdapat dalam bacaan. Kemudian, menemukan letak ide pokok atau gagasan utama. Letak ide pokok atau gagasan utama ada 3. Yang pertama, awal paragraf atau paragraf deduktif, merupakan paragraf yang menempatkan gagasan utamanya pada awal paragraf, baru kemudian kalimat menjelas. Kedua, di akhir paragraf atau paragraf induktif, merupakan paragraf yang menempatkan gagasan pada akhir paragraf. Ketiga, awal dan akhir atau campuran, juga disebut paragraf deduktif induktif, yaitu kalimat yang utamanya terletak di awal paragraf dan diulang di bagian akhir. Namun, pengulangan ini tidak harus sama persis dengan kalimat utama yang di awal paragraf. Kemudian, ciri-ciri paragraf deduktif. Yang pertama, ide pokoknya terletak di awal paragraf atau deduktif depan. Kedua, ciri-cirinya pola paragraf dari umum ke khusus. Artinya, di awal paragraf berisi gagasan pokok yang sifatnya umum atau luas, atau paragraf tersebut sudah mewakili dari paragraf selanjutnya. Kemudian, baru informasinya itu lebih khusus atau lebih mengkerucut. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf induktif. Yang pertama, ide pokoknya terletak di akhir paragraf, atau kebalikannya ya dari paragraf deduktif. Kedua, polanya dari khusus ke umum. Maksudnya, di bagian awal akan berisi gagasan penjelas atau pola khusus, baru di akhir paragraf berisi simpulan atau gagasan utama atau pola umum. Ciri-ciri yang terakhir yaitu ciri-ciri paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Yang pertama, gagasan utama yang terletak di awal paragraf menjadi kalimat pembuka. Kedua, gagasan utama yang terletak di akhir paragraf dijadikan sebagai kesimpulan. Yang ketiga, terjadi pengulangan kata kunci gagasan utama pada awal dan akhir paragraf. Selanjutnya, kita masuk ke contoh paragraf deduktif. Jadi, sesuai bacaan, ide pokok atau gagasan utamanya ada di awal paragraf, yang berbunyi, secara umum, pendidikan mempunyai 3 jalur, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Kemudian, contoh paragraf induktif. Dari bacaan tersebut, ide pokoknya berbunyi, dapat dikatakan bahwa banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu membawa dampak buruk bagi kesehatan para korban. Biasanya, paragraf induktif itu dicirikan dengan kalimat oleh karena itu, dapat dikatakan, dapat disimpulkan, atau jadi. Terakhir, contoh paragraf deduktif induktif atau campuran. Dari bacaan tersebut, ide pokok yang terletak di awal paragraf berbunyi, semua makhluk hidup membutuhkan air. Kemudian, untuk ide pokok yang terletak di akhir paragraf berbunyi, semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Dapat kita lihat terjadi pengulangan juga penegasan. Sekian penjelasan dari saya. Selamat belajar dan terima kasih.